Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Bayu Pamungkas dari kelas 11 CJKT 2. Di sini saya akan mewawancarai tentang produksi tempe. Dengan Bapak siapa? Muhammad Toha. Oke, Pak. Berapa kilogram kedelai yang dibutuhkan perharinya? Saya membutuhkan kedelai baru merintis itu 3 kilo. Soalnya jadinya tempenya itu 3 hari. Jadi harus punya kedelai 3 kilo. Berapa modal yang dibutuhkan untuk pembuatan tempe? Saya baru merintis itu modalnya itu 30.000. Kenapa Anda memilih untuk menekuni usaha tempe? Saya mulai kecil itu mau punya usaha. Usaha apa aja yang bisa saya petik dari pengalaman itu, ternyata saya bisa belajar membuat tempe, tahu tempe aslinya. Yang saya bisa itu tempenya aja. Apa saja alat yang digunakan untuk membuat tempe? Nah, alat pertama ini kalau bahan bakarnya itu bisa pakai kompor gas LPG ya. Terus atau kayu bakar bisa. Terus alat pemecah kedelai seperti mesin giling. Itu. Terus alat-alat yang lain seperti tempat buat masak itu. Terus ada tempat untuk membersihkan kulitnya kedelai. Itu aja. Apakah Anda pernah mengalami kerugian? Saya mulai merintis sampai sukses itu saya kendalanya banyak, kerugiannya tuh banyak banget. Soalnya saya kan kurang berpengalaman buat tempe. Kalau ditekunin terus menerus, insya Allah akan sukses. Punya pengalamannya itu tambah. Kenapa ini tempe kok bisa nggak jadi atau gagal itu di situ bisa ngoreksi apa aja yang kendalanya di situ. Kira-kira berapa lama kedelai direbus? Kedelai direbus itu tergantung membuatnya. Kalau banyak itu berapa jam. Kalau misalnya 10 kilo 1,5 jam. Kalau di atas 32 jam atau 2,5 jam. Itu mulai merebus, mulai mentah nyampe bisa digiling. Ya, itu kan misalnya kedelai pertama kan mentah kan, belum jadi kan, dimasukin ke dandang, terus dikasih air, terus nyalain api. Nah, kan nanti kalau airnya udah panas, makanya jangan nyampe mendidih. Jangan nyampe mendidih. Kalau udah mengembang, kedelainya udah mengembang, terus dipegang sini bisa mengelupas kulitnya itu bisa mengelupas, itu baru bisa digiling. Udah itu aja. Apa kesulitan yang dialami selama proses pembuatan tempe dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau membuat tempe itu kalau gagal, jadi itu memasaknya kurang teliti, menjaga aturan memasaknya. Kalau memasaknya itu harus teliti, makanya memasak. Terus yang pertama yang nggak jadi tempe itu mau buat mau bahan-bahannya mau disiapin buat jadi bahan tempenya itu airnya harus mendidih. Itu yang kedua. Yang tadi yang pertama itu harus keluar liurnya. Udah, terus Di manakah Anda mendapatkan kedelai untuk produksi tempe? Nah, itu kalau mau beli kedelai itu di KUD atau koperasi kedelai. Udah. Bagaimana
pendistribusian produk tempe Anda? Penjual ya. Nah, saya langsung ke konsumen. Jadi saya ke konsumen langsung, maksudnya ke kampung, daerah kampung-kampung penjualannya. Bagaimana cara memilih kedelai yang baik untuk produksi tempe? Nah, kalau memilih kedelai yang bagus itu biasanya kedelainya itu enggak kalau kasarnya enggak lesu, enggak luncet, kulit kan kelihatan kan. Maksudnya kalau yang bagus itu kan berisi. Nah, berisi berarti menggilap. Faktor apa saja yang menentukan kualitas terbaik produk tempe? Itu tergantung kedelainya. Nah, tergantung kedelainya, terus tergantung rabuknya, dan cara memasaknya. Faktor yang menyebabkan fermentasi tempe gagal. Ya tadi kan udah saya sebutkan kan, kalau membuat tempe itu gagal atau enggak jadi itu tergantung cara memasaknya tempe, cara memasaknya kedelai. Kalau udah punya pengalaman di bidang pembuatan tempe, nah itu pasti jadi. Kalau masih baru merintis itu pasti banyak gagalnya. Bagaimana Anda mengolah limbah dari proses produksi tempe? Kalau limbahnya tempe itu dibuat untuk minumnya sapi, maksudnya buat makan, kulitnya itu dibuat untuk makan sapi. Nah, Apakah Anda memiliki catatan tersendiri mengenai analisis penghasilan produk tempe? ya saya punya pembukuan sendiri, harus dihitung modal pertama, modalnya berapa, nanti jadi tempenya berapa, terus penjualannya dapat berapa. Kira-kira untuk bisa bekerja di sini, keahlian apa yang harus dimiliki seseorang dan apakah melalui proses pelatihan terlebih dahulu? Ya harus belajar dulu, maksudnya nggak bisa langsung terjun. Misalnya tempe itu sulit kalau belum tahu cara memproduksi tempe itu jangan, harus belajar dulu yang udah punya pengalaman produksi tempe. Sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.